Setelah di depan berhala Mekah, mereka berdoa meminta agar kemarau di daerah mereka dihilangkan. Setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada seperti suara dari langit yang seolah-olah berhala di Mekah ini mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian mau?" Lalu mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami." Kemudian suara ini mengatakan lagi, "Baiklah, kalau kalian ingin hujan, sekarang kalian pilih dari semua warna awan ini. Kalian mau awan warna putih, warna hitam, warna kuning, atau awan warna merah?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Hud alaihissalam adalah cucu Nabi Nuh alaihissalam atau keturunan dari Sam bin Nuh yang berasal dari suku Ad. Suku ini hidup di Jazirah Arab di tempat bernama Al-Aqhab yang terletak di utara Hadramut, antara Yaman dan Oman. Kaum Nabi Hud adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala dari bangsa Arab dan pertama kali menyembah berhala dari keturunannya Nabi Nuh. Kaum Ad ini merupakan keturunan dari Sam, salah satu anak dari Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad hidup sangat makmur. Mereka memiliki peradaban yang tinggi dan unggul dalam bidang pertanian karena air yang melimpah. Mereka juga memiliki harta dan binatang ternak yang banyak. Tempat mereka juga menjadi ladang yang subur dan hijau, penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air. Mereka suka membuat rumah di atas gunung. Mereka lubangi lalu ukir gunung-gunung itu hingga jadi sebuah perkampungan. Entah apa faedahnya mereka melakukan ini. Yang jelas mereka ingin menunjukkan kepada kaum-kaum lainnya bahwa kaum Ad ini adalah kaum yang hebat. Di samping itu, selain mereka ini diberikan kepintaran, mereka juga diberkahi Allah dengan tempat yang memiliki tanah yang subur. Jadi, daerah tempat mereka tinggal ini, kalau mau menanam apa saja, pasti akan tumbuh dengan sangat cepat dan subur. Perkampungan mereka juga sangat indah, ditumbuhi berbagai tanaman-tanaman yang subur, serta diberikan hewan ternak yang gemuk-gemuk dan sangat cepat berkembang biak. Hal ini tentunya membuat kaum Ad ini menjadi kaum yang sangat kaya ketika itu. Namun, dari segala keberkahan yang Allah berikan untuk kaum ini, mereka tidak juga mau mentauhidkan Allah. Mereka malah membuat patung-patung dari batu untuk jadi Tuhan mereka yang mereka sembah. Mereka memiliki 3 patung. Yang pertama namanya Syada, yang kedua namanya Samud, yang ketiga namanya Harah atau Habah. Menurut catatan sejarah, kaum Ad merupakan salah satu suku tertua sesudah kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Ad juga tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya seperti kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kaum Nabi Hud ini tubuhnya besar-besar. Besar kepala mereka sama dengan besar manusia di zaman sekarang. Mereka memiliki fisik yang sangat bagus, tinggi dan kuat. Bahkan Allah Azza wa Jalla tidak pernah memberikan kepintaran dan kekuatan seperti yang mereka miliki. Al-Baghawi mengatakan, belum pernah diciptakan seperti kabilah ini dalam masalah ketinggian dan kekuatan fisik. Nabi Hud alaihissalam berupaya keras dalam berdakwah dan mengajak umatnya, kaum Ad, untuk kembali ke jalan yang benar. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Hud ayat 50-52. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ngada.'" Quran surat Hud. Dalam Tafsirul Quranil Azim karya Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip Salahuddin Hamid dalam bukunya Kisah-Kisah Islam, disebutkan kaum Ad benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti berbuat durhaka dan jahat, serta berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Sifat takabur kaum Ad sudah demikian hebatnya, sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun. Kaum Ad menolak dan berkata, "Wahai Hud, kami melihat kamu di atas kebodohan. Kami melihat kamu itu hanyalah seorang yang bodoh." Tuduhan berikutnya, Nabi Hud dibilang pembohong. "Sungguh kami mengira kamu adalah orang-orang yang pembohong." Dan mereka juga mengatakan, "Tidaklah Hud adalah orang yang mengada-ngada." Selanjutnya mereka menuduh Nabi Hud orang gila. "Hei Hud, sepertinya ini patung-patung kami membuat kamu menjadi gila." Mereka menakut-nakuti Nabi Hud seolah-olah patung ini bisa bikin orang menjadi gila. Lalu Nabi Hud berkata, "Silahkan kalian berkumpul semua, buatlah makar untukku. Saya tidak takut kepada patung-patung kalian. Saya sungguh bertawakal kepada Allah Tuhan saya dan Tuhan kalian. Saya tidak takut," jawab Nabi Hud. Nabi Hud berkata lagi, "Sungguh aku takut akan datang kepada kalian azab di suatu hari yang sangat pedih azabnya, karena sungguh Allah yang mengirimkan hujan kepada kalian dan Allah yang memberi kalian kekuatan. Syukurilah nikmat dari Allah."
Berhari-hari bahkan bertahun-tahun didakwahi, kaum ini tidak mau dengar. Akhirnya turunlah azab pertama dari Allah kepada kaum ini. Ketika itu terjadi paceklik 3 tahun berturut-turut. Terjadi kemarau panjang dan sama sekali tak ada hujan. Sementara kaum Ad ini bergantung pada hujan, karena mayoritas pekerjaan mereka adalah petani dan peternak. Sedangkan 3 tahun tidak sama sekali turun hujan. Maka ketika itu terjadilah kekeringan yang luar biasa. Sawah dan kebun mereka gagal panen. Tanaman banyak yang mati dan diikuti juga dengan hewan-hewan ternak mereka yang ikut mati. Banyak hewan ternak mati karena tak ada air untuk diminum dan rumput untuk dimakan. Bahkan ada banyak juga penduduk kaum Ad ini mati karena musibah kemarau ini. Sementara itu Nabi Hud sudah meninggalkan kaum ini karena mereka tak mau mendengarnya. Akhirnya ketika sebelum kemarau datang, Nabi Hud safar ke Mekah dan ia tinggal bersama kaumnya yang percaya akan dakwahnya di Mekah. Ketika musibah kemarau ini terjadi, maka diutuslah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala yang ada di Mekah. Karena ketika itu ada kabar di masyarakat ini bahwa berhala-berhala Mekah ini lebih mustajab jika berdoa di depannya, maka berangkatlah 7 orang dari kaum Ad ini ke Mekah. Setelah di depan berhala Mekah, mereka berdoa meminta agar kemarau di daerah mereka dihilangkan. Setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba ada seperti suara dari langit yang seolah-olah berhala di Mekah ini mengijabah doa mereka. Suara itu mengatakan, "Apa yang kalian mau?" Lalu mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami." Kemudian suara ini mengatakan lagi, "Baiklah, kalau kalian ingin hujan, sekarang kalian pilih dari semua warna awan ini, kalian mau awan warna putih, warna hitam, warna kuning, atau awan warna merah?" Dan mereka menjawab, "Kami mau awan berwarna hitam." Seperti yang kita ketahui, awan berwarna hitam ini lebih banyak kandungan airnya dan besar kemungkinannya untuk turun hujan. Maka kemudian suara itu berkata lagi, "Baiklah, akan kukabulkan permintaan kalian. Pulanglah ke kaum kalian, maka tunggulah di sana. Akan kukirim seperti apa yang kalian pinta." Akhirnya setelah itu mereka pulang ke kaumnya. Setelah sampai, mereka memberitahu bahwa doa mereka dikabulkan oleh berhala-berhala yang ada di Mekah. Tak lama dari itu, dari kejauhan mereka melihat ada barisan awan hitam yang sedang menuju ke wilayah mereka. Maka ketika itu mereka senang sebab akan turun hujan, hingga orang-orang saat itu keluar dari rumahnya dan menyaksikan bagaimana kumpulan awan itu berjalan menuju ke arah mereka. Mereka berpikir awan-awan ini akan membawa berkah untuk mereka. Padahal sebenarnya ini adalah azab dari Allah yang kedua. Tapi mereka sama sekali tidak mengetahuinya. Tak kala ketika awan itu sudah semakin dekat, bukanlah turun hujan, malah ada angin besar keluar dari dalam awan ini, sehingga angin ini meluluh lantakkan semua yang ada di kaum ini, baik itu manusia, rumah-rumah mereka, dan bahkan berhala-berhala yang mereka sembah hancur. Semua dilibas oleh angin ini. Tak hanya sampai di situ, awan ini juga mengeluarkan semacam suara petikan yang suara ini menghancurkan gendang telinga setiap orang di kaum Ad. Allah benar-benar menurunkan azab kepada kaum Ad. Lalu angin kencang ini mengangkat semua penduduk kaum ini ke langit. Diangkatnya mereka tinggi-tinggi tanpa terkecuali dari anak-anak hingga orang tua. Semua diangkat oleh angin-angin besar ini. Kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari. Jadi orang-orang ini diputar-putar di langit oleh angin ini selama 7 malam 8 hari. Hingga ketika angin ini mulai berhenti, orang-orang ini dijatuhkan dengan sekuat-kuatnya dari langit ke tanah dengan kepala yang ada di bagian bawah. Jadi ketika itu mereka ini dilepaskan dari langit dan menancap di tanah pada bagian kepalanya. Akhirnya dari azab ini tidak Allah sisakan seorang pun. Seluruh orang dari kaum Ad mati dan bahkan peradabannya pun musnah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi Hud dan kaum raksasa kaum Ad ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.